Oke, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, kita bakal kupas tuntas materi Anda soal bab 5 dari Messi-nya tim Hartford. Ini soal strategi menang, tapi caranya unik, pakai kekacauan sebagai senjata. Kita lihat gimana tokoh kayak Jeff Bezos, terus ada Jenderal Rommel, bahkan sampai Donald Trump itu memanfaatkan situasi yang ya kelihatan berantakan gitu, buat unggul di bisnis, perang, politik. Siap ya? Siap. Jadi intinya itu gimana kekacauan yang disengaja ditambah cepatnya gerak dan improvisasi. Itu bisa bikin lawan kaget. Terutama lawan yang sukanya serba teratur, rapih gitu. Tapi ini bukan asal berantakan loh, ada strateginya. Kekacauan sebagai senjata. Nah, konsep kuncinya di sini OODA Loop. Anda pasti pernah dengar kan? Oh, ODA Loop, Observe, Orient, Decide, Act. Itu ya, yang dari John Boyd, ahli strategi militer. Betul sekali. Intinya, kalau mau menang pakai cara ini, ya ganggu siklus OD-ODA lawan, bikin mereka lambat mikir, lambat bertindak, jadi kacau dari rencana mereka. Menarik, menarik. Oke, kita mulai dari contoh militer dulu deh, Rommel. Di Caporetto 1917, katanya pasukannya kecil tapi bisa nawanin ribuan tentara Italia. Cuma korban 6 orang. Gimana tuh ceritanya? Iya, itu luar biasa memang. Kuncinya Rommel itu, pertama, kecepatan. Kedua, dia pinter improvisasi pas udah kontak senjata. Ketiga, nekat maju terus. Padahal situasi kacau banget. Dan dia kalah jumlah. Bisa sampai 10-1 loh. Gila, 10-1. Tapi dia menang. Kenapa? Ya karena dia lebih jago berenang di kekacauan itu dibanding lawannya. Dia sengaja bikin situasi tambah ruwet buat musuh, terus dia manfaatin. Kejadian serupa kan di Afrika Utara, 1941, serangan kilatnya itu kelihatan. Ya agak gila lah, nggak mikirin jalur suplai aman, pokoknya maju terus. Sampai komando Jerman sendiri di Berlin bingung. Laporannya bilang situasi Rommel berantakan. Tapi justru itu senjatanya ya, bikin Inggris kelabakan. Presis. Kekacauan itu yang bikin Inggris kewalahan, terus mundur. Lawannya itu, kata orang Jerman, schwerfällig, lamban, kaku. Nggak bisa ngimbangin gerak cepat dan manuver Rommel yang nggak terduga itu. Oke. Pola yang sama ini kelihatan juga di bisnis ya. Kayak Jeff Bezos di awal-awal Amazon. Dia kan luncurin situs dengan janji-janji besar tuh. Jutaan buku bisa retur 30 hari. Padahal dia sendiri belum tahu pasti gimana cara memenuhinya kan? Nah itu dia, terus dia terima tawaran promosi dari Yahoo yang katanya bisa bikin servernya langsung ambruk. Ini kan nekat banget ya, bukannya ini malah bahaya buat Amazon. Hampir bangkrut kan waktu itu? Betul. Sangat berisiko. Dan memang Amazon hampir kolaps waktu gelembung.com pecah. Tapi ini menariknya, Bezos itu mirip Rommel. Dia nggak mau pelan-pelan. Dia tolak buat merapikan dulu. Dia terus improvisasi, ambil resiko, kombinasi antara keyakinan dia, improvisasi cepat, plus ya ada unsur keberuntungan juga, itu yang nyelamatin Amazon. Bukannya berbenah, dia malah... Malah tancap gas. Dia luncurkan Kindle, terus AWS, Marketplace, langkah-langkah berani yang bikin pasar kaget. Dan seringnya bikin internal Amazon sendiri pusing. Strategi cepat dan berantakan ini yang bikin pesaing kayak Barnes & Noble kelihatan lambat banget. Jadi kekacauan Bezos itu disengaja untuk mendisrupsi ya? Nah, sumber Anda juga nyinggung kampanye Donald Trump 2016. Ini contoh OODA Loop di politik katanya. Iya, analisisnya begitu. Dia kan sering ngelempar komentar kontroversial tuh. Bikin heboh terus ya? Nah, itu bikin lawannya jadi serba salah. Mau respons gimana? Seringnya malah kelihatan kikuk atau malah ikut keseret dalam pusaran berita yang dia ciptakan. Taktiknya, menurut sumber ini ya, adalah terus bergerak cepat, ganti-ganti topik serangan, seringnya pakai Twitter kan waktu itu. Dia jadi mendominasi siklus berita. Jadi lawan dipaksa terus-menerus orientasi ulang. Karena manuvernya cepat dan gak ketebak. Tepat. Jadi mereka susah bikin strategi balasan yang efektif. Fokusnya di kecepatan dan bikin lawan disorientasi. Mirip prinsip Boyd. Perlu ditekankan lagi nih ya, kita di sini cuma analisis taktiknya loh, bukan soal dukung-mendukung pandangan politiknya. Siap. Analisis taktik disrupsi, oke? Ada contoh lain lagi nggak selain Rommel, Bezos, Trump? Ada. David Sterling dan SS Inggris di Perang Dunia Kedua. Ini juga menarik.
Misi parasut pertama mereka itu gagal total. Oh iya, terus gimana? Nah, Sterling nggak nyerah. Dia ganti taktik, beralih ke serangan darat tapi caranya nggak biasa. Mendadak dari gurun, fokusnya cuma kecepatan sama kejutan. Nggak perlu persiapan super mateng atau koordinasi jelimet. Mereka nyerbu lapangan terbang musuh pakai formasi jeep bersenjata pas malam bulan purnama. Bener-bener improvisasi yang ya nggak kepikiran sama musuh. Dan berhasil. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih dari semua contoh tadi Rommel, Bezos, Trump, kunci menangnya itu seringkali bukan dari rencana yang paling sempurna ya. Bukan juga dari sumber daya paling banyak. Tapi lebih ke kemampuan dan keberanian buat menciptakan atau minimal memanfaatkan kekacauan dan melakukannya lebih cepat dari lawan. Mengganggu OODA loop lawan itu tadi ya. Betul. Mereka semua berani improvisasi, berani gerak cepat walau tahu ada risiko bikin salah. Mereka sadar kalau kekacauan itu bisa jadi senjata ampuh, terutama ngelawan musuh yang kaku, yang lambat, yang terlalu terobsesi sama keteraturan. Tapi ingat, ini kekacauan strategis ya, bukan asal-asalan. Jadi intinya kelincahan mengelola ketidakpastian gitu ya. Mengubah sesuatu yang tampak berantakan jadi keunggulan kompetitif. Persis. Melihat kekacauan bukan sebagai ancaman semata, tapi juga sebagai peluang. Peluang untuk mendisrupsi, untuk bergerak lebih cepat, dan akhirnya untuk menang. Menarik sekali. Nah, ini mungkin jadi bahan pemikiran ya untuk Anda para pendengar. Coba deh renungkan, di medan perang Anda sendiri, entah itu di kantor, proyek pribadi, atau mungkin pas lagi debat kusir sehari-hari, kira-kira gimana caranya Anda bisa secara strategis menciptakan sedikit kekacauan? Atau paling tidak, gimana caranya merespon lebih cepat kalau ada kekacauan yang tak terhindarkan supaya bisa mendapat keuntungan? Sesuatu untuk dipikirkan.